Pemirsa, gara-gara gaji dan THR tidak kunjung cair, ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa. 2.500 karyawan juga terancam PHK massal karena perusahaan dilaporkan pilot oleh pemilik perusahaan. Ribuan buruh Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena mereka kesal uang THR dan gaji mereka senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang tertahan di Prima Bank tidak bisa cair lantaran adanya konflik perebutan warisan antar ahli waris PT Pakerin. Selain itu, 2.500 karyawan terancam terkena PHK massal karena perusahaan dilaporkan pilot oleh salah satu pemilik perusahaan. Perusahaan belum pernah berpikir untuk melakukan PHK. Tadi saya juga tanya, Pak, masalah gaji kenapa? Mereka selalu beralasan bahwa duitnya di bank prima. Sementara pihak manajemen PT Pakerin akan melaporkan Prima Bank ke polisi jika tidak bersedia mencairkan uang perusahaan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi ribuan buruh yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan Gedung DPR RI hari ini batal dilakukan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi demo batal karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pertemuan pada Kamis 5 Juni mendatang. Aksi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh pada hari ini 3 Juni 2025 di Istana dan di DPR RI yang dilakukan oleh ribuan buruh bersama pensiunan PT Pos Indonesia dibatalkan. Outsourcing yang merupakan perbudakan modern dapat dihapuskan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada acara May Day 1 Mei yang lalu. Nah, 4 tuntutan ini akan dirundingkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dengan dasar ada kesepakatan untuk berunding pada tanggal 5 Juni 2025 atau hari Kamis ini, maka kami memutuskan membatalkan dulu aksi tanggal 3 Juni di Istana dan DPR. Pemirsa, santer kabar mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim jadi DPO kasus korupsi, namun demikian Kejaksaan Agung tegas membantahnya. Walau demikian, Kejagung membenarkan telah menggeledah apartemen staf Sus Nadiem terkait dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim terseret kabar tidak sedap. Santer beredar kabar Nadiem masuk daftar DPO Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Namun kabar itu langsung dibantah. Kejaksaan Agung menyebut Nadiem tidak pernah masuk daftar pencarian orang. Walau demikian, Kejaksaan Agung menyatakan ada peluang memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus ini. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak. Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Pemirsa, Badan Amil Zakat dan Nasional Basnas Jawa Barat membantah tudingan korupsi yang dilaporkan mantan pegawainya Triyanto. Basnas juga telah melaporkan Triyanto ke Polda Jabar atas tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia. Tidak hanya melaporkan Triyanto ke polisi, Basnas juga memecatnya karena berulang kali melakukan tindak indisipliner. Basnas membantah pelaporannya ke Polda Jabar merupakan upaya kriminalisasi.
Sebelumnya, ex-pegawai Basnas Triyanto ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan dugaan korupsi di Basnas Jabar. Namun Basnas Jabar membantah tuduhan tersebut lantaran hasil audit investigasi internal Basnas dan Kementerian Agama tidak ditemukan bukti korupsi. Jadi semua tuduhan yang beredar tentang korupsi di Basnas Jabar itu sama sekali tidak benar, ya. Dan itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sengaja melakukan audit investigatif karena laporan dari saudara TY itu, ya. Dari mana kami tahu laporan itu? Ya dia sendiri yang bilang dan dia menyebarkan ke media sosial, ya. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi laporan kami adalah bukan tentang dia menduga korupsi kami, bukan. Tapi adalah illegal access dan juga manipulasi data. Kasus ini pemirsa bermula saat mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat Triyanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat. Namun Yanto justru dipidanakan menggunakan UU ITE. Melaporkan dugaan korupsi dana zakat, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Triyanto malah dijadikan tersangka oleh polisi. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah pada Maret 2023. Yanto sendiri sudah mencium adanya penyelewengan dana sejak 2021. Namun pada 20 Januari 2023, Triyanto diberhentikan dari Basnas Provinsi Jabar karena indisipliner dan dinilai sebagai pegawai bermasalah. Selang 2 tahun kemudian, pada awal Maret 2025, Yanto dilaporkan oleh pejabat Basnas ke Polda Jabar dengan tuduhan menyebarkan sejumlah dokumen elektronik rahasia milik Basnas Jawa Barat. Akhir Mei 2025, penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Yanto terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dugaan membocorkan dokumen rahasia. Sejumlah pegiat anti korupsi dan LSM menganggap apa yang dialami Yanto merupakan upaya kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi. Namun tuduhan ini telah dibantah oleh Basnas Jawa Barat. Diduga korsleting listrik, rumah kos di Jember terbakar. 1 mahasiswa tewas karena terjebak di dalam kamar di lantai 2. Kebakaran rumah kos di Jalan Mastrip Jember terjadi di mana terlihat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari lantai 2. Asap tebal terlihat membumbung tinggi hingga menyulitkan petugas melakukan pembasahan. Seorang mahasiswa penghuni kamar kos ditemukan meninggal dunia karena tidak dapat menyelamatkan diri. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Subandi Jember. Setelah 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, proses evakuasi terus dilakukan di lokasi tambang yang longsor di Galian C, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Sejauh ini 21 korban ditemukan meninggal dunia. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan dalam kondisi utuh meski terdapat sejumlah luka dan mulai mengalami pembusukan. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari ekskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Total hingga kini sebanyak 21 korban meninggal dunia telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini fokus melakukan pencarian terhadap 4 korban lainnya yang masih tertimbun.
Tanjung ini, dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Pinang. Nanti di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak. Untuk mengetahui update terkait pencarian korban longsor dan evakuasinya, kami sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Selamat sore, Mbak Friska. Iya, Pak Muhari, apa informasi terkini terkait korban tewas yang bisa disampaikan dan juga mungkin korban yang masih hilang? Informasi terakhir yang kami dapat 4 korban yang masih hilang ya, Pak ya? Iya, benar. Kami baru saja berkoordinasi minta informasi tentang hasil pencarian hari ini bersama BPBD Jabar dan juga Kakansar Jabar, dan seperti tadi disampaikan mungkin hari ini kita belum menemukan tambahan jasad yang dilaporkan hilang dari upaya pencarian hari ini. Jadi status jumlah korban masih sama dengan penutupan pencarian kemarin, yakni jasad yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu berjumlah 21 orang. Ini semuanya sudah teridentifikasi. Kemudian yang selamat ada 6 orang dan masih dalam daftar pencarian 4 orang, Mbak Priska. Kita harapkan mungkin besok sudah bisa, semoga sudah bisa ditemukan, karena tim di lapangan juga sudah dilengkapi dengan K9, personil K9 ya. 4 korban yang hilang ini diperkirakan ada di satu titik yang sama, dan apakah sudah diketahui Pak titik di mana korban hilang ini? Ya, untuk titik pencarian yang 4 orang ini sudah diketahui dari laporan masyarakat sekitar ya, dari laporan pekerja yang sebelumnya ada di situ. Tapi memang kemarin concernnya kan ada di memastikan bagaimana upaya pencarian ini bisa optimal, tetapi di lain pihak juga keselamatan personil di lapangan harus terjamin. Jadi memang pada penutupan pencarian kemarin diharapkan ada pengamatan lebih lanjut ya dari Badan Geologi yang bisa melihat dari sisi mana dari site operasi ini yang masih berkemungkinan terjadinya longsor susulan. Karena dalam setiap hari pencarian dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu selalu terjadi longsor susulan. Jadi ini tentu saja menjadikan concern bahwa pencarian tetap harus optimal dengan memanfaatkan waktu selama fase tanggap darurat dalam 7 hari setelah pasca kejadian, tetapi tentu saja keselamatan personil di lapangan juga harus diperhatikan, Mbak Priska. Ya, selain kesulitan untuk mengantisipasi keamanan personil di lapangan dari longsor, antisipasi longsor susulan, apakah ada kesulitan lain Pak dalam evakuasi 4 korban hilang ini? Kami rasa tidak ya, secara teknis karena site-nya jelas, titik operasi pencarian jelas karena kita tahu lokasi longsoran ada di mana, kemudian itu juga tidak terlalu besar ya, tidak seperti ketika kita bicara longsor yang membawa masuk korban ke dalam jurang dan seterusnya. Ini site-nya jelas, titik pencarian jelas, tetapi yang memang kita pertimbangkan adalah faktor keselamatan, karena ketika personil menggunakan alat berat untuk menggali di bagian bawah, ini sama halnya dengan aktivitas penggalian tambang ini sebenarnya, side cutting ya, artinya ada slope yang kemudian kita papas untuk mencari korban. Nah ini sangat rentan karena begitu slope ini kita papas, kita potong, kita angkat, kita gali, maka stabilitas lereng di bagian atas akan terganggu. Nah ini yang kemudian menyebabkan
setiap hari pencarian dari hari Jumat itu selalu ada longsor susulan, dan ini benar-benar harus kita pastikan supaya upaya pencarian korban ini tidak lantas memakan korban baru. Ini pada intinya itu. Tapi tetap tentu saja tim di lapangan mengoptimalkan waktu yang ada dengan segenap sumber daya yang ada. 712 personil, beberapa alat berat sudah dikerahkan plus K9. Ya, signifikan Pak penggunaan anjing pelacak untuk melacak titik di mana korban hilang ini? Ya, memang kalau kita berbicara pencarian korban di lapangan, makin sedikit daftar pencarian orang yang kita tersisa, maka semakin dalam tanda kutip semakin sulit pencarian itu, karena posisi yang mungkin berpisah atau posisi yang mungkin lebih sulit dari sebelumnya. Karena kalau misalkan catatan korban atau catatan pekerja yang ada di sana pada saat kejadian itu jumlahnya 31 orang ya. 6 orang selamat, kemudian ada 19 jasad yang sudah ditemukan. Tentu saja ini pada bagian posisi yang sudah agak di luar atau di depan daerah longsoran, sehingga relatif lebih mudah dalam tanda kutip dengan segenap tantangannya untuk ditemukan. Nah, makin sedikit sisa pencarian ini secara teknis akan lebih sulit. Itulah kenapa kemudian personil di lapangan, tim gabungan menggunakan juga anjing pelacak untuk mengidentifikasi awal dulu kira-kira di titik mana yang akan digali lebih lanjut, Mbak Priska. Baik, bagaimana dengan korban luka-luka Pak yang selamat? Apakah semuanya sudah kembali pulang atau masih ada perawatan lanjutan? Masih ada beberapa di rumah sakit dan puskesmas yang disampaikan ke kami. Tentu saja kita pastikan dulu korban ini selesai perawatan daruratnya, selesai perawatan pertolongan pertamanya. Nanti seperti juga sudah kita lihat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga melakukan pendampingan dalam perawatan korban selamat ini, termasuk juga dengan hal-hal lain yang sifatnya sosial yang nanti akan disampaikan oleh Pemprov Jabar. Pada intinya sebenarnya untuk korban luka ini, itu SOP-nya kita pastikan dulu mereka aman atau lukanya bisa tertangani, baru nanti kita akan berkesempatan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Baik, harapan kami semua korban hilang segera ditemukan dan juga keamanan dari tim penyelamat boleh menyelesaikan, tim keamanan terjaga dan juga boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik dan sempurna. Terima kasih Pak Ahmad Muhari dari Pusat Data Informasi BNPB sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Pak, selamat bertugas. Terima kasih Pak Priska.